Oke, halo Bapak Ibu, apa kabar? Jadi di video kali ini saya akan bahas satu hal yang sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi mungkin secara langsung belum apa ya? Maksudnya secara tersirat saya udah pernah kasih tips ini beberapa kali, tapi nggak pernah saya buatin video khusus. Nah sekarang saya akan buatin video khusus karena kebetulan kasusnya terjadi lagi gitu kan. Nah, tentang apa, Pak? Yaitu tentang gimana tips supaya Bapak Ibu terhindar dari jebakan saham yang baru pertama kali IPO. Kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang, saham yang baru pertama kali IPO itu geraknya apa ya? Geraknya nggak cantik semua. Ya mungkin bandarnya kurang bensin, ngasih pooling retail banyak, 15%, ya karena modalnya tipis ya ngereknya nggak bisa tinggi-tinggi gitu kan. Seperti itu. Nah, kita lihat kemarin ada Karya, ada Dewi, ada Aksio, ada banyak deh saham-saham lain gitu kan. Tapi ya ada yang lanjut naik, ada yang lanjut turun, walaupun semuanya mostly turun gitu kan. Tapi gimana sih supaya kita tidak terjebak tipsnya? Oke, tips yang pertama adalah mungkin tips cuma satu tips ya, bukan tips yang pertama. Tapi tipsnya adalah Bapak Ibu harus ngitung barang. Kalau saya pernah bilang, oh bandarnya udah untung, bandarnya belum untung gitu kan. Nah itu saya baru bisa lihat di end of day. Nah terus kalau di market berjalan gimana? Kan broker summary-nya belum kelihatan Pak. Nah cara lihatnya adalah Bapak Ibu buka prospektusnya. Contoh misalkan hari ini KRYA. KRYA Bapak Ibu buka. KRYA Bapak Ibu buka. Sorry sebentar. Hop. Oke. KRYA Bapak Ibu buka prospektusnya. Nah di sini akan kelihatan. Oh, untuk KRYA, jumlah saham ditawarkannya atau yang pertama kali listing di IPO itu sebanyak 325 juta lembar saham. Atau kalau kita lotin, itu sekitar 3,2 juta lot. Kalau nggak percaya, kita hitung. Bagi 100. Ya kan, 3,2 juta lot. Nah, selain itu, kita dapat informasi apa lagi? Kita dapat informasi bahwa nilai emisinya itu sebesar 40 miliar. Gitu kan. Itu sebesar 40 miliar. Sama ada ESA. ESA itu Employee Stock Allocation, ini kecil, nggak terlalu besar. Dan ada warrant. Warrantnya itu sebanyak-banyaknya 162 juta. Artinya sekitar 1,6 juta lot untuk warrantnya gitu kan. Untuk warrantnya. Nah, biasanya kalau waktu masih ada broker summary, kita bisa ngitung. Dengan cara apa? Dengan cara kita lihat broker summary, udah keluar berapa banyak di net. Kalau udah mendekati 3,2 juta lot ya udah berbahaya. Atau kalau udah setengahnya pun itu sebenarnya udah berbahaya. Tapi kan kita nggak bisa. Karena broker summary masih ditutup. Broker summary masih ditutup di berjalannya sesi. Kita baru bisa lihat end of day. Lalu caranya gimana? Caranya adalah lihat volumenya. Lihat volumenya. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, misalkan hari ini untuk saham apa namanya? Untuk saham KRYA. Untuk saham KRYA. Nah, ini. Saham KRYA itu hari ini saya broadcast jam 9:10. Saya broadcast lihatnya dari mana? Dari volumenya. Volume transaksi. Kalau di IPOT di sini lot dan value, ya kan? Kalau salah satunya udah kena, udah mengenai atau udah setengahnya lah, jangan kena. Misalkan 1,5 juta lot atau value 20 miliar, itu udah berbahaya. Berbahaya dengan asumsi itu net sell. Tapi kan kita nggak tahu sampai end of day gitu kan. Jadi untuk mengira-ngira, untuk berjaga-jaga, kalau value transaksinya udah lebih dari IPO amount, value transaksi yang ini udah lebih atau udah mendekati nilai ini, nilai 40 miliar, dan lagi lotnya atau volumenya udah mendekati total lot yang ditawarkan, itu teman-teman sudah harus waspada. Kenapa seperti itu? Ya tadi asumsinya ini udah net sell, apalagi baru jam 9 pagi teman-teman. Market masih panjang, gitu kan? Market masih panjang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di saham tersebut. Kita nggak tahu. Cuma yang kita tahu ada volume spike gede sekali gitu kan. Gede sekali gitu kan. Dan terbukti waktu end of day saham KRYA itu
underwriter-nya atau underwriter-nya IU, ada MG, ada segala macam, itu jualan. Totalnya berapa? Ini total hampir 2 juta lot. Tambahin aja 1,6, tambah 2,8, tambah 280, tambah ini aja udah 400. Ini udah 2 juta lot, 2, sekian juta lot. Di average jual harga 133-an lah kurang lebih. Di average harga 133 dan retailnya rapi. Kalau udah seperti ini gimana? Ya udah susah. Besok kemungkinan ARB lagi. Gitu kan? Besok kemungkinan ARB lagi. Apalagi ya bandarnya udah untung juga di sini. Gitu kan? Di sini. Di warrannya juga udah untung. Ya warrannya kan barang gratis gitu kan. Warrannya barang gratis seperti itu. Pak, tapi kan IPO amount-nya 40 miliar, Pak. Ini baru keluar hampir 27 miliar kurang lebih. Ya itu udah gede. Itu udah hampir 70% loh Bapak Ibu. Udah hampir lebih dari 50% lah. Sekitar ya 50-60%, 60-70% udah keluar. IPO amount-nya tadi 40 miliar, ini udah keluar kurang lebih berapa nih? 20,8, 24, 24, 26, 27. Mungkin sekitar 30 miliar. Itu kan udah keluar. Ya ini udah berbahaya. Udah berbahaya. Tapi kita nggak bisa tahu data ini di end of day. Di market berjalan. Sayangnya itu. Jadi ya itu untuk berjaga-jaga. Jadi supaya kita menghindari saham-saham yang seperti ini, caranya adalah seperti itu. Apakah ini 100% akurat, Pak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa seperti itu? Karena di beberapa hari sebelumnya saya sempat bilang hal yang sama untuk saham Dewi. Untuk saham Dewi saya pernah bilang hal yang sama. Cuma bedanya saham Dewi waktu broker summary tanggal 18 ini keluar, itu nggak ada distribusi. Dewi kita lihat, Dewi tanggal 18, tanggal 18, oke. Nah, nggak ada distribusi cuma kecil. Terus yang nampung juga bukan retail. Oke lah, exchange-nya kita nggak tahu retail atau bandar, tapi nggak terlihat antrian retail yang kompak, kayak contoh saham KRYA tadi gitu kan. Jadi asumsinya mungkin exchange-nya ditunggangi gitu. Seperti itu. Nah, dan besoknya harga Dewi naik lagi kalau Bapak Ibu lihat semua. Harga Dewi naik lagi. Nah, ini harga Dewi naik lagi. Bahkan auto reject atas ya, auto reject atas sekali tapi ya balik lagi. Seperti itu. Jadi apa ya? Volume transaksi yang melebihi IPO amount dan IPO shares-nya itu belum tentu sahamnya langsung sahamnya besoknya akan turun pasti ARB, belum tentu. Siapa tahu besoknya masih naik, masih. Tapi biasanya kalau volumenya udah besar seperti itu, volumenya udah tinggi seperti itu artinya umur sahamnya nggak pendek biasanya. Biasanya dia akan main cepat. Kenapa? Kalau saham bagus, logikanya gini. Kalau sahamnya bagus, underwriter nggak akan keluarin barang saat itu juga. Underwriter nggak akan muterin barangnya di bawah. Kalau saham bagus, dia akan kerek dulu 1 kali 2 kali, lalu di situ baru dia volatile. Kalau hari pertama IPO udah volatile, itu jadi tanda tanya. Apa bandarnya kurang duit? Atau gimana gitu kan? Atau emang mau langsung exit? Kita nggak tahu. Seperti itu. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Ini yang penting yang dilihat. Lotnya sama value-nya. Cocokin sama di prospektus. Kalau udah lewat setengah aja. Contoh hari ini KRYE 2 juta lot misalkan. Ininya 20 miliar. Tinggalin. Nggak usah dibeli. Tunggu nanti aja. Seperti itu. Tunggu nanti lihat end of day. Gitu kan. Jadi jangan ambil resiko. Kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu risk taker silakan. Tapi kalau saya selalu ngajarin ke teman-teman yang lain. Sabar aja. Masih ada hari esok, masih ada saham lain, gitu kan. Jadi kalau kata orang Jawa itu ojo ke susu. Nggak usah buru-buru, santai aja. Nggak dapat di Karya, masih ada di saham lain kok. Nggak dapat di Dewi, masih ada saham lain kok. Kemarin waktu saham Dewi naik setelah saya broadcast, apakah saya menyesal? Ya menyesal pasti ada sedikit, tapi ya udah gitu. Karena memang tidak sesuai kriteria saya, ya saya nggak ambil gitu kan. Saya nggak ambil, jadi saya nggak ambil pusing. Mau Dewi hari ini misalkan 300 pun saya di 120 ngomong jelek, saya nggak peduli. Ya karena sahamnya tidak sesuai sama kriteria saya. Seperti itu. Nah gitu Bapak Ibu, cara agar tidak terjebak di saham-saham yang baru IPO.
Semoga bermanfaat dan ya sisanya adalah kedisiplinan Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu menerapkan metode seperti ini? Kalau Bapak Ibu mau, saya yakin Bapak Ibu nggak akan terjebak di saham-saham IPO seperti ini lagi gitu kan. Ya itu set truth-nya atau kebenaran yang sedihnya adalah saham IPO kita memang kayak gini semua rata-rata. Ya kan? Bukan bukan menjelekan atau apa, tapi memang ya kenyataannya seperti ini kalau kita lihat. Ya naik 1 hari 2 hari turun, naik 1 hari turun, baru buka hari pertama langsung ARB. Ya gitu-gitulah. Tapi ya this is a free market gitu kan. Bandar nggak salah. Bandar hanya melakukan tugasnya. Dan kita harus lebih pintar. Gitu kan. Kita harus lebih pintar. Jangan mau kemakan kemakan tipu daya bandar. Bid offernya diliquidin, bid offernya digedein gitu kan. Aksio kan gitu kayak kemarin. Contoh Aksio kemarin. Aksio. Nah, ini Aksio kemarin. Ini Aksio tanggal berapa nih? Tanggal 21 Juli. Saya ngomong Aksio skip aja. Kenapa? Karena dijagain kayak gini. Ya ini, kalau udah dijagain kayak gini, biasanya bukan naik, biasanya mau jualan. Ingat, volatility adalah teman bandar untuk jualan. Tapi di sisi yang lain, volatility adalah teman retail juga untuk nyari cuan gitu kan. Nah, jadi dua pisau. Kalau ada saham seperti ini, saya biasanya mundur. Kenapa? Ya, saya nggak bisa main di saham seperti ini. Karena saya nggak tahu kapan bid ini akan dicabut. Aksio kemarin closingnya bagus, tapi pagi-pagi langsung ARB. Ya kan, Aksio closingnya bagus, tapi pagi-pagi besoknya itu langsung ARB. Nah ini, langsung ARB di sini kan, ini kan closingnya. Closingnya ini volumenya spike, langsung ARB. Ya siapa yang tahu, beli di sini, closing di sini, berharap ya opening lah sampai sini, ini malah openingnya ARB. Gitu kan. Malah openingnya ARB. Gitu Bapak Ibu. Nah itulah tentang tips supaya tidak terjebak di saham IPO. Semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu di video selanjutnya ya. Thank you semuanya. Selamat malam.